Saya nggak sendirian, kebetulan sama teman-teman saya ada Hilman, Dita, Naja, dan Bagas ini untuk mewawancara Pak Haidar mengenai perusahaan yang Haidar bangun, yakni PT Ya, ya. Mizan. Ya, Pak, kan dari Mizan ini kita tahu pemiliknya merupakan Pak Haidar, dan Pak Haidar sudah Ya, ya. perusahaan ini sudah Pak Haidar masih menjalankan S1 di ITB. Ya, ya. Mizan ini merupakan pionir penerbit buku-buku pemikiran Islam dengan nuansa modern. Saya ingin bertanya, bisakah Pak Haidar untuk menjelaskan sederhana mengenai Mizan? Maksudnya pendirian Mizan atau Iya, bagaimana? benar Pak Haidar pendirian Mizan. Ya, jadi sebelumnya nanti ada artikel-artikel ya, ada tentang sejarah Mizan, ada di beberapa media. Eh, jadi saya memang waktu itu belum sepenuhnya lulus, tapi sudah hampir-hampir tidak mengambil mata kuliah lagi, sedang menulis tesis, tapi ada sedikit yang nyantol satu pelajaran gitu. Nah, sambil menyelesaikan tesis yang agak terlambat, itu saya merintis Mizan. Ide awalnya itu sebelumnya saya aktif di Masjid Salman. Di Masjid Salman itu antara lain saya aktif di perpustakaan Salman dan di sebuah majalah yang waktu itu sempat sangat terkenal namanya Pustaka Salman. Nah, disitulah saya belajar membuat penerbitan, terlibat di dalam proses produksi penerbitan. Kebetulan saya juga suka baca buku, suka nulis. Berarti kan tadi Pak Haidar juga sekalian ngejelasin awal merintis Mizan. Nah, kita pengen tahu gimana perkembangan perusahaan Mizan pada saat itu. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentu kemarin semua bisnis waktu pandemi, kecuali malah bisnis vaksin dan lain sebagainya tambah besar, itu mengalami problem, tapi masih bisa kita kendalikan, bisa kita mitigasi. Turun sudah pasti salesnya, tapi alhamdulillah masih menyisakan keuntungan dan lain sebagainya. Nah, sejak setengah tahun terakhir ini mulai recover, sekarang mungkin sudah mencapai 80% dari revenue sebelum pandemi. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini sudah bisa pulih kembali ya. Berjalan baik, tentu saja ada pasang surut, tapi alhamdulillah kita selalu melihat masalah atau surut sebagai satu hal yang biasa dalam bisnis, malah kita jadikan tantangan agar kita bisa meningkatkan terus kualitas perusahaan di segala bidang, produk, SDM, strategi, ya semuanya kita perbaiki sehingga dalam pengalaman Mizan justru ketika ada krisis kita biasanya alhamdulillah bisa melewati dan keluar dari krisis itu dengan keadaan yang justru lebih baik sebelum krisis itu. Jadi kita sekarang hampir 40 tahun, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tantangan terbesar sekarang adalah transformasi dari informasi tulis ke digital. Nah, Mizan sudah 10 tahun kira-kira merintis upaya ke arah digitalisasi. Jadi ya kita sudah masuk, buku cetak sudah ribuan dalam bentuk e-book, kita sudah memproduksi film layar lebar, kemudian kita punya unit yang bergerak di bidang platform penjualan buku e-book, platform penulisan buku digital secara digital ya. Kalau digital marketing sudah kita lakukan dengan sangat serius. Nah, tentu ada tantangan bahwa perusahaan baru itu lebih mudah menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Tapi kalau perusahaan lama seperti Mizan kan harus melakukan transformasi, harus melakukan disrupsi sesuai dengan disrupsi pasar. Nah, tentu saja bagi perusahaan yang sudah lama, disrupsi itu butuh energi lebih besar ketimbang perusahaan baru yang memang didirikan langsung
sudah menyesuaikan diri dengan disrupsi pasar. Tapi alhamdulillah ya dengan energi yang lebih besar, kita terus memperbaiki diri. Sejauh ini kita belum bisa mengklaim sudah sepenuhnya bisa menyesuaikan diri dengan disrupsi pasar, tapi kita nggak sampai keteteran lah. Kita masih bisa mengikuti arus disrupsi, mudah-mudahan dengan berbagai retraining SDM, reformulasi strategi, ya dengan semua itu mudah-mudahan dengan itu semua pada saatnya kita betul-betul bisa fit ke dalam ke dalam tantangan baru dunia bisnis itu. Iya, boleh dilanjut ya Pak? Silakan. Kira-kira apa sih Pak visi misi Pak Haidar dalam membangun perusahaan ini? Ya tentu pertama sebagai lulusan ITB saya harus bekerja. Cuman saya memang jiwanya wira swasta, jadi saya nggak kebayang bekerja di perusahaan lain, makanya saya dirikan sendiri perusahaan itu. Nah, jadi misinya dakwah, khususnya di bidang pembaruan pemikiran Islam, ya, dan tentu berbagai unsur dakwah yang lain. Misinya tentu di luar keperluan saya membuat membuat sebuah perusahaan bisnis. Itu misinya ya dakwah tapi bukan dakwah dalam arti seperti yang diungkapkan dalam dakwah populer itu, tapi terutama ikut di dalam arus pembaruan pemikiran Islam, meskipun dalam kenyataan juga tentu kita menerbitkan buku-buku yang bersifat praktis, berhubungan dengan akhlak, dengan tasawuf atau spiritualitas, ya. Nah, tapi mulai tahun 2000 Mizan sudah masuk ke buku-buku umum. Jadi misi kita sekarang sudah bergerak lebih luas menjadi sumber pencerahan, ya. Sumber pencerahan itu artinya ya mencerahkan dari segi pemikiran, mencerahkan dari segi praktek, mencerahkan dari segi budaya, mencerahkan dari segi moralitas, ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Tadinya hanya lewat buku cetak, sekarang sudah masuk ke medium-medium digital seperti yang saya sebutkan tadi. Kira-kira ada nggak sih Pak kira-kira tujuan khusus yang Bapak kejar pas Bapak bangun perusahaan ini? Enggak, sebetulnya ya sama saja seperti waktu kami dirikan, hanya bedanya tentu saja kan pembaruan pemikiran Islam itu kan tidak statis, misalnya contohnya. Pemikiran Islam kan dinamis, ya kami bergerak secara dinamis, atau misi pencerahan secara umum. Dulu misalnya di tahun 80-an waktu Mizan didirikan, itu anak-anak mudanya punya kultur yang tertentu. Anak muda sekarang kulturnya sudah beda. Jadi buku-buku remaja Mizan yang sekarang dibanding tahun 80-an sudah berbeda jauh. Kami menerbitkan buku tentang pendidikan. Nah, pemikiran pendidikan di tahun 90 sama tahun 2022 sudah berubah sangat jauh. Ya tentu sudah harus Mizan harus dinamis menyesuaikan diri. Dari segi medium tadi sudah saya katakan, tadinya buku cetak. Sekarang karena masyarakat sudah lebih banyak nonton YouTube, membaca e-book, dan media audiovisual lain, ya Mizan mengembangkan produknya tidak saja pada cetak, tapi pada audiovisual, pada digital. Jadi kalau visi misinya kurang lebih sama, tapi cara mencapai visi misi itu, ya Mizan harus dinamis, sesuai dengan dinamika kebutuhan konsumen yang dilayani oleh Mizan. Tindakan apa yang dilakukan oleh Mizan, duit, dan sumber daya yang dimiliki?
Ya, Mizan hanya terus berupaya untuk menjadi perusahaan yang profesional ya. Jadi sumber dayanya harus memenuhi syarat sebagai sumber daya yang baik. Tentu itu juga berubah. Misalnya dari segi organisasi, sekarang dulu organisasinya hierarkis, sudah berubah. Sekarang kami merancang organisasi itu menjadi agile, ya, organisasinya yang disebut sebagai agile organization, tidak hierarkis, tapi bukan saja networking, tapi dia bersifat agile. Sifat agile itu kalau tadinya vertikal, sekarang berupa lingkaran yang mendatar. Kemudian dari segi jam kerja juga sudah lebih fleksibel. Tempat kerja juga sudah didesain tidak lagi seperti dulu, ruangan-ruangan tertutup atau cubicle, tapi sekarang sudah seperti co-working space, ya. SDM di retrain terus, dilakukan retraining. Itulah tindakan-tindakan yang diambil untuk menjadikan Mizan selalu tetap keep up dengan perkembangan dunia bisnis, khususnya dunia bisnis yang menjadi harapannya Mizan. Jadi teman-teman ini termasuk startup dan akomodasi. Startup dan apa? Akomodasi, Pak. Halo? Startup Ya. dan apa? Akomodasi, Pak. Maksudnya apa startup dan akomodasi itu? Saya belum paham akomodasi. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa lain, dengan kata-kata lain. Kalau saya perusahaan startup yang ini loh Pak, yang kan anak muda juga sekarang itu kayak roti gitu-gitu. Kemudian masuk ruang lingkup itu nggak, sudah ada pertanyaan kayak gitu. Ya coba saya jawab sebisanya. Jadi kami tadi seperti saya katakan itu mendesain organisasinya menjadi lebih agile, ya, pernah dengar mungkin ya. Agile itu istilah yang dipakai dalam pembuatan software. Pembuatan software itu sekarang modelnya bukan kalau dulu namanya waterfall. Jadi dimulai dari besar, detail ke bawah sampai sempurna. Kalau agile itu biasanya dibuat yang minimum dulu, diterapkan, kemudian didesain ulang terus menerus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, organisasi sekarang kita juga dari model hierarkis menjadi agile. Nah, organisasi agile ini juga organisasi yang dipakai oleh startup sekarang. Tapi di luar penyesuaian yang sejalan dengan kultur startup, Mizan juga mencoba membuat unit-unit usaha yang boleh dibilang modelnya seperti startup 100%. Nah, kita misalnya baru mendirikan penerbitan namanya Jendela Jiwa Publication. Itu modelnya startup. Kemudian kita mendirikan perusahaan namanya Rakata. Rakata itu platform digital untuk membaca dan menulis. Itu juga kita bentuk dengan model startup dan memang kami merekrut anak-anak muda untuk menjalankan perusahaan itu. Ya, jadi di perusahaan-perusahaan yang model startup itu boleh dibilang bahkan pimpinan tertingginya pun anak-anak muda umur 30-an tahun gitu ya. Nah, itu kira-kira langkah yang kami lakukan. Kalau saya bisa nangkep pertanyaannya tadi. Kemudian apakah ada waktu atau program untuk menjalin relasi sesama pegawai di luar waktu kerja, Pak? Ya, pertama begini, bagusnya kalau sempat melihat Mizan, itu di Mizan itu terasa sekali
eh, hubungan itu sangat kolegial, sangat egaliter. Setiap karyawan punya akses ke saya langsung, ya. Eh, Meskipun tentu ada disiplin, tapi kami usahakan komunikasi, suasana gaulan, psikologi komunikasi, dan lain sebagainya itu diupayakan agar tidak menjadikan karyawan itu takut berkreasi, takut berekspresi, karena salah satu unsur terbesar di organisasi yang agile itu adalah bahwa setiap karyawan harus mandiri. Jadi dia harus punya kepercayaan diri. Di sisi lain, komunikasi antar bagian organisasi harus sepenuhnya tanpa kendala. Jadi kalau tidak dibuat egaliter, kolegial, penuh persaudaraan, maka konsep agile organization itu tidak akan bisa jalan. Jadi di Mizan kulturnya sangat kolegial, sangat egaliter, ya. Di satu sisi tanpa menghilangkan disiplin. Kemudian kalau mengenai kegiatan di luar pekerjaan, ya sudah tentu seperti di perusahaan lain, banyak karyawan itu adalah teman, sahabat di luar waktu kerja. Kondisi bekerja seperti apa ya Pak yang Bapak harapkan atau yang biasa terjadi di Mizan? Maksudnya kondisi Cara bekerja iya, iya. sesuai apa yang Bapak harapkan. Ya seperti saya katakan tadi, kita mau karyawan itu tidak stres ketika bekerja. Ya kalau stres itu, karyawan yang stres itu karyawan yang nggak bisa tentu karyawan kalau stres itu karyawan yang lambat deadline segala macam, ya itu pantas stres. Kalau sudah lambat deadline tidak stres, ya parah. Tapi secara umum kita berharap karyawan itu tidak tertekan, karena karyawan yang tertekan itu biasanya nggak bisa kreatif. Diberi ruang cukup untuk berekspresi, kan harus bersifat ngemong, ya ngemong itu artinya mengayomi gitu ya, tidak boleh diktatorial. Transparansi nomor 1, ya. Karyawan harus punya trust kepada atasan, bahwa atasannya itu bukan saja jujur, tapi juga adil, juga memperhatikan kepentingan karyawan yang di bawah, ya. Itulah hal-hal yang kita harapkan ada di perusahaan, dan kami menyadari betul hal itu gitu. Ya. Terkait relasi, bagaimana Pak Haidar dalam relation terhadap konsumen ataupun karyawan? Ya itu tadi seperti yang saya katakan, ada transparansi, ada kejujuran, ada keadilan. Misalnya kita harus deliver apa yang kita janjikan kepada konsumen. Kita misalnya pernah punya buku anak-anak yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris nggak bagus. Itu langsung saya minta ditawarkan bagi pembeli yang mau diganti, itu kita ganti gitu. Jadi kita pastikan bahwa kita menjaga amanah kepada relasi, supaya relasi punya trust, karena kan kita nggak jualan satu produk, kita jualan banyak produk. Kalau nggak ada trust konsumen dan relasi kita, ya relasi itu termasuk kalau kita menggunakan jasa orang lain, ya kita berikan hak orang yang memiliki jasa sama kita, tidak khianat. Jadi itu standar-standar umum saja. Kalau kepada karyawan tadi kan sudah saya sampaikan. Apa cara Bapak Haidar lakukan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan? Ini pertanyaannya terlalu umum-umum menurut saya, tapi saya jawab sebisanya. Ya, cara meningkatkan produktivitas tentu saja dengan pertama meningkatkan kemampuan SDM yang terlibat di situ, supaya dia bisa bekerja lebih efisien.
juga meningkatkan kreativitas, karena kreativitas itu juga meningkatkan produktivitas. Jadi dengan waktu lebih pendek bisa menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih banyak, atau keduanya sekaligus ya. Jadi yang paling utama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kedua juga memanfaatkan teknologi IT. Ya, misalnya di Mizan itu kami punya departemen IT yang kuat yang bisa mendukung dengan software-software, aplikasi-aplikasi, otomasi-otomasi yang diterapkan agar efisiensi meningkat, SDM bisa bekerja dengan lebih baik, bahkan mungkin dengan SDM lebih sedikit hasilnya bisa lebih banyak. Jadi ada peningkatan kapasitas SDM, ada perbaikan fasilitas, penggunaan teknologi digital, ya. Itulah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi. Gaya perusahaan bagaimana bagus budaya dalam karya bersama. Ya, jadi kita selalu memiliki budaya perusahaan kita sendiri. Bahkan sejak kurang dari 10 tahun lalu itu kita meng-hire konsultan khusus untuk merumuskan kembali dan menjadikan budaya perusahaan itu sebuah tradisi atau habit perusahaan. Jadi kita membayar konsultan khusus untuk keperluan perumusan dan penerapan budaya perusahaan. Sejak 2 tahun lalu kami menambah dengan meng-hire konsultan di bidang rebranding, ya. Jadi secara khusus kami meng-hire konsultan untuk melakukan rebranding. Sekarang sudah selesai proses rebrandingnya. Mungkin dalam 2-3 bulan mendatang kegiatan rebranding ini akan kita sebarluaskan ke publik, dan diharapkan itu akan menjadi brand baru Mizan yang lebih sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan bisnis dan tuntutan konsumen. Jadi budaya perusahaan diberikan perhatian khusus, diperkuat dengan upaya rebranding yang sedang kami lakukan sekarang. Terkait COVID tadi udah sempat dibahas, itu kalau pengaruh berjalannya perusahaan gimana? Ya tadi yang saya sudah sampaikan kan, ada terjadi penurunan meskipun tetap menyisakan keuntungan, plus sekarang sudah mulai recover. Mungkin sekarang sudah, dulu pernah turun di awal-awal COVID jadi 40%, menjadi 60%. Mudah-mudahan bulan-bulan ini sudah ke 80%. Diharapkan di awal tahun depan mudah-mudahan sudah kembali 100% dan menjadi normal gitu. Ringkasnya begitu. Ya. Oke, Gimana Pak? Sudah juga? sudah Pak Haidar, sudah cukup. Terima kasih banyak Ya. Pak atas. Sama-sama. Maaf kalau kita ganggu waktu perjalanan Pak Haidar. Nggak apa-apa. Sukses ya, sukses mudah-mudahan ya. Iya Pak. Terima kasih, Amin. Pak. Ya. Assalamualaikum.